Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sepertinya Mimin tak perlu banyak emeng lagi ya. Jadi monggo enjoy aja langsung react 973 versi channel gak jelas ini yang sangat telat ini. Chapter 973, Klan Kozuki. Cover judul masih stay di story BG dan Chiffon, tapi kali ini peran pentingnya diambil oleh Gotti yang sedang menyerang kapal angkatan laut untuk menyelamatkan Chiffon yang sedang disandra tentunya. Walau Gotti sendirian, tapi lumayan nekat juga ya anak buah BG ini. Ya kita lihat saja langkah Gotti ke depannya seperti apa. Cerita dimulai dengan memperlihatkan masa lalu Kozuki Oden ketika masih berkumpul dengan Roger Pirates. Oden sedang memberi nasihat pada Momonosuke dan Hiyori kalau dunia begitu luas. Pemandangan luasnya dunia walau berada di langit sekalipun tak akan bisa terukur. Dan pemandangan ini tak akan pernah bisa dinikmati Momo dan Hiyori ketika berada di Wano. Oleh karena itulah Oden meminta kedua anak tercintanya untuk selalu mengingat-ingat pengalaman ini. Well, Oden ternyata guys bisa jadi ayah yang inspirasional bagi anaknya ya. Walau diakui di sini juga terungkap, walaupun udah jadi ayah, sifat selengeannya tetap aja ada. Terbukti dari dirinya yang bertanya pada Momo tentang wanita ideal anaknya, padahal Momo masih usia balita, dan mengajari Momo cara berpedang dengan berimajinasi yang lumayan ekstrim. Next, pindah ke timeline masa lalu Oden yang sudah kembali ke Wano setelah melalui perjalanan yang cukup panjang bersama Roger. Kini, dia bersama dengan keluarganya dan para Akazaya sedang berkumpul di kastil Oden yang berada di Kuri. Oden di sini bercerita kepada semua orang yang ada di sini tentang sejarah asli yang ada di masa lalu kalau suku Mings dan klan Kozuki punya hubungan yang sangat erat terikat akan sejarah masa lalu yang tetap terkenang dari zaman lampau. Oden juga berpesan pada para Akazaya ketika waktunya tiba mereka diminta untuk mencari Zou karena kelak suku Mings yang terkenal sebagai kesatria tangguh akan menjadi bala bantuan yang sangat berguna. Oden di sini tak melanjutkan perkataannya tentang waktu tepatnya kapan ya. Dia hanya bilang kelak akan tiba waktunya. Ya, kalian pasti sama pemikirannya dengan Mimin kalau Oden seperti tahu betul apa yang terjadi di masa depan bukan? Slow oke. Dalam waktu dekat akan Mimin bahas masalah ini. Next, masih berkutat di timeline masa lalu Oden. Kini dia sedang bermain dengan putri kecilnya Hiyori yang sedang memainkan alat musik samisen. Oden di sini memuji kemahiran putrinya yang makin hari makin handal saja memainkan samisennya. Nah, Hiyori mendengar pujian dari ayahnya menjadi sangat senang dan memutuskan akan berlatih lebih giat lagi biar bisa lebih baik lagi dalam bermain musik. Oden mendengar putrinya seperti itu merasa senang. Putri kecilnya suka sekali berusaha keras. Saking senangnya Oden ya, dia keceplosan dalam berucap. Oden bilang pada Hiyori ketika dirinya meninggal, Hiyori harus memainkan lagu Princess Moon yang dimainkannya tadi di hari pemakamannya. Sontak saja ya putri kecilnya tersebut sedih gak karuan, menahannya dalam hati hingga ketika tiba waktunya mandi bersama alias mandi keluarga ya, Hiyori menangis sejadi-jadinya karena ulah Oden yang tadinya bercanda pada Hiyori tentang kematiannya. Oden awalnya sih gak sadar Hiyori nangis karena apa, malah dia menyalahkan Momo awalnya. Ya dasar ayah sableng ya emang gini. BTW, entah kenapa dengan adanya flashback masa lalu Oden yang sedang canda tawa dengan Momo dan Hiyori seolah-olah memberi pesan pada para fans. Walau Oden telah meninggal dunia, impiannya tak akan pernah mati karena masih ada kedua anaknya yang akan meneruskan impiannya. Walau Momo masih kecil, tapi mau gak mau ya, dia bakalan jadi penguasa negeri Wano ketika Orochi dan Kaido dikalahkan. Next, kembali ke timeline setelah kematian Oden terjadi ya. Di sini, para anak buah Kaido dan Orochi sedang mengejar para Akazaya yang sedang berlari menuju Kuri untuk menyelamatkan Kozuki Toki beserta Momo dan Hiyori. Mereka, para Akazaya berlari sekencang-kencangnya, walau dalam perjalanan harus berhadapan dengan banyak halangan musuh. Untungnya ya, di sini ada Shinobu yang telah memberikan katana para Akazaya kembali. Jadinya, Kinemon beserta yang lainnya bisa melawan sambil tetap berlari. Nah guys, di momen pelarian inilah kita jadi tahu betul alasan kenapa Denjiro, Asura, Inuarashi, dan Nekomamushi gak ikut pergi ke masa depan. Lebih tepatnya, tak bisa ikut ke Kuri Kastil Oden untuk menyelamatkan Kozuki Toki karena mereka berempat sibuk saling bantu-membantu untuk melawan beberapa numbers dari Kaido Pirates. Jadi, mau gak mau ya, 5 Akazaya lah yang sekarang menuju ke Kuri untuk menyelamatkan keluarga Kozuki. BTW ya, sebenarnya semua Akazaya bisa ikut menuju ke Kuri, bahkan bisa ke masa depan. Andai saja ya, Inu dan Neko gak bertengkar dalam perjalanan gara-gara saling tuduh-menuduh pengkhianat yang dimaksud Kaido adalah salah satu dari mereka berdua. Jadinya, hanya karena pertengkaran kecil tersebut, langkah semua Akazaya terhambat dan membuat Inu dan Neko terkejar musuh. Hingga Denjiro dan Asura Doji mau gak mau harus membantu Inu dan Neko.
Sementara 5 Akaza yang sedang berlari menuju kastil Oden yang ada di Kuri ya. Di kastil Oden sendiri, Kozuki Toki dan kedua anaknya sedang terjebak dalam kobaran api yang membakar kastil ini. Sekaligus mereka bertiga juga dikepung oleh bajak laut Kaido. Tak ada tempat untuk lari sepertinya ya. Tapi menariknya di sini ya, Kozuki Toki bilang pada kedua anaknya dengan sangat yakin kalau anaknya akan selamat. Dari mana dia begitu yakin? Jawabannya guys, ada pada ucapannya yang jujur saja ya, sampai sekarang masih menjadi misteri tersendiri dalam pikiran Mimin. Karena kalimat yang diucapkan Toki di sini emang agak aneh. Mimin ulang ya ucapannya di sini. Beliau bilang, "Jangan khawatir, aku melihatnya juga kalau kau akan selamat. Ada sebuah jalan untuk kabur di sini." Catat ya, garis bawahi di kalimat "aku melihatnya juga kalau kau akan selamat." Di sini ya, feeling Mimin kok berkata ya, Toki emang bisa melihat masa depan yang akan terjadi. Entah itu ada batas waktunya atau hanya sekilas saja. Yang jelas, kalimat tersebut seperti memberi info tersendiri kalau Kozuki Toki bisa melihat kejadian yang ada di masa depan. Cuma untuk bisa melakukan hal ini, Toki hanya bisa melihat kejadian yang terjadi di masa depan dengan jangka waktu dari kejadian real time sangatlah pendek. Jika bingung apa yang Mimin ucapkannya, contohnya begini. Kalau Katakuri bisa melihat masa depan beberapa menit yang akan terjadi, Toki pun kemungkinan sama seperti itu. Cuma mungkin lebih lama dari Katakuri. Karena penglihatan masa depan Toki berasal dari kekuatan buah iblisnya, bukan dari haki. Tapi kembali lagi ya, ini hanyalah sebuah feeling tak masuk akal dari hati kecil Mimin saja. Jangan dianggap terlalu serius, oke? Next, tiba-tiba saja setelah kita diperlihatkan Toki yakin kalau anak-anaknya akan selamat, adegan malah berpindah ke momen Toki yang tak sadarkan diri karena telah diserang oleh Kaido Pirates. Sementara Hiyori berdiri di samping ibunya, Momo malah gak ada di sini. Di mana Momo guys? Ternyata ya, Momo sedang dicekik oleh Kaido di luar kastil pula. Jadi nyawa Momo di sini sedang dalam bahaya besar. Dicekik Kaido, Momo bakalan mati. Jika cekikannya dilepas Kaido, Momo tetap akan mati karena jatuh dari ketinggian. So, apapun pilihannya, nyesek semua bukan? Momo saja sampai menangis berteriak sejadi-jadinya meminta tolong karena takut akan dibunuh oleh Kaido. Kaido pun yang mendengar tangis rengekan anak Oden ini jadi agak jengkel karena Oden telah mewariskan impiannya pada seorang bocah. Kaido juga mengolok-olok almarhum Oden karena dia adalah penguasa yang sangat bodoh. Nah, Momo yang dalam keadaan tercekik seperti ini mendengar mendiang ayahnya diolok-olok jadi gak terima. Jadi dengan keberanian kecilnya di hadapan sosok sang naga, dia bilang kalau ayahnya adalah kesatria yang hebat. Dan suatu saat dirinya akan menggantikan ayahnya membawa beban negeri Wano di pundaknya sendiri. Kaido mendengar seorang bocah usia 8 tahun berkata seperti ini, menganggap mimpi Oden hanyalah bualan belaka. Kaido pun tak jadi mencekik Momo hingga mati. Dia malah melempar Momo ke kastil lagi dan memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan anak Oden menghilang bersama kastil yang terbakar ini. Kaido di sini mungkin menganggap Momo tak pantas untuk dia bunuh guys. Bukan karena Momo anak kecil ya, melainkan karena Kaido emang merasa nih bocah gak ada tampang-tampang menakutkan ataupun bisa mengancamnya. Jadi bisa dibilang Momo gak worth it lah sama sekali di hadapan Kaido. Next, adegan pun berlanjut ke para Akaza yang sukses datang ke kastil Oden. Mereka mendobrak masuk melewati kobaran api dan berhasil menemukan Kozuki Toki, Momo, dan Hiyori. Kinemon dan Kanjuro sangat bersyukur keluarga Oden masih selamat. Tapi belum sempat Kinemon menawarkan Toki untuk kabur, istri dari Oden ini malah meminta para Akaza yang mendekat padanya untuk diberitahu tentang kekuatannya dan mengirim mereka semua ke masa depan. Sayang, adegan pembicaraan komplit mereka gak diperlihatkan oleh Oda Sensei karena langsung berpindah ke misi penyelamatan Hiyori, di mana Kawamatsu kabur dari kastil ini lewat sungai. Jadi para penjaga gak ada yang tahu tentang Kawamatsu dan Hiyori yang kabur dari sini. Sedangkan di sisi lain ya, Kozuki Toki juga ikut kabur dari kastil ini setelah mengirim para Akazaya dan Momo ke masa depan. Dalam keadaan terluka, Toki menggunakan kuda berlari sekencang-kencangnya menuju kota Bakura. Nah, dalam perjalanan ya, Toki terbayang-bayang masa lalu ketika masih bersama Oden dan mengingat tentang kecerobohan Oden yang tahu betul tentang tujuan istrinya datang dari masa lalu 800 tahun. Dimana Toki mencari hari dimana dunia ini akan gonjang-ganjing. Dan menurut Odennya, jika Toki melakukan perjalanan ke 20 tahun di masa depan, maka hari yang dicarinya mungkin akan... belum sempat Oden nyelesain perkataannya, mulutnya ditutup oleh Toki dan Toki marah-marah pada Oden karena berucap seperti itu. Well guys, mungkin bagi Toki, sekarang tujuannya telah berubah. Yang awalnya mencari hari di mana dunia bakal terbolak-balik heboh, kini berubah menjadi pendamping Oden hingga mati adalah tujuan akhirnya.
Next, sampailah Toki di kota Bakura. Anak buah Kaido juga udah berada di sini guys. Tapi Toki tak mau ambil pusing. Dalam keadaan terluka, dia mengucapkan kata-kata epik sebagai pesan terakhir bagi penduduk negeri Wano. You are the moon unaware of the dawn. May your purpose be fulfilled and cast 9 shadow on the night woven of 20 years and you shall know the brilliance of the dawn. Inti pesannya kalau diartikan secara normal pasti bikin bingung dan ambigu. Jadi Mimin coba bantu jelasin apa maksud ucapan Toki ini ya, versi Mimin ya. Intinya, Toki di kota Bakura berpesan pada penduduk negeri Wano untuk tak perlu khawatir karena 20 tahun lagi negeri ini akan kembali cerah kembali ketika 9 bayangan datang untuk membebaskan negeri ini. Well, BTW, 9 bayangan di sini bisa bermaksud para Akazaya ataupun anggota bajak laut topi jerami. Tapi entahlah, yang jelas menurut Toki, 20 tahun yang akan datang, Wano akan terbebas. Next, kembali ke momen Toki yang setelah mengucapkan pesan penting tersebut ya, suara tembakan dari anak buah Kaido terdengar. Penduduk yang ada di sini berteriak sekencang-kencangnya karena tuan putri mereka Kozuki Toki akhirnya tak bisa melanjutkan mimpi-mimpinya lagi. But menariknya ya, untuk kali ini Mimin masih bingung sendiri apakah Toki fix udah mati atau belum. Kalau mati kesannya udah sensei terlalu terburu-buru. Secara ya, Toki itu berasal dari 800 tahun yang lalu. Ingin melihat dunia ini dalam kekacauan yang sebenarnya. Tapi malah endingnya Toki meninggal. Jadinya karakter Toki seperti hal yang sangat biasa. Kita fans One Piece pengen tahu lebih dalam tentang zaman Void Century ya. Malah narasumbernya dibuat koit oleh Oda Sensei. Well, entahlah sih. Inilah yang bikin One Piece sangat seru sebenarnya. Sulitnya alur untuk ditebak mau dibawa kemana sebenarnya arahnya. Padahal kita sudah tahu endingnya Aquano kalau Kaido pasti kalah. Cuman cara ngalahinnya supaya epic di kepala Oda Sensei ya, mungkin menyimpan banyak sekali cara. Next, pindah ke Shogun Dekil Kurozumi Orochi ya, yang tak henti-hentinya menggigil karena sadar betul 9 Akazaya masih hidup. Dia marah dan jengkel karena tak bisa menemukan jasad-jasad samurai Oden. Kasian dah kamu Shogun brengsek. Next, pindah ke posisi Asura Doji yang selamat dari pertempuran Numbers. Dia sedang memulihkan diri di suatu tempat sambil membayangkan ucapan terakhir Kozuki Toki tentang 20 tahun yang akan datang. Asura merasa ragu kalau para Akazaya lain masih selamat atau tidak hingga waktu yang diramalkan tiba. Next, pindah ke posisi Kawamatsu sedang menghibur Yori yang sedang terpuruk dalam kesedihan kehilangan orang tuanya dan berpisah dengan kakaknya. Kawamatsu sungguh bekerja ekstra keras ya untuk membuat Yori tersenyum. Next, pindah lagi ke posisi Denjiro yang sedang sangat marah dan menangis secara bersamaan ya sambil mengurung diri di rumah kecil. Hari demi hari dilewati Denjiro dengan penuh kesedihan hingga suatu ketika di musim dingin ketika salju turun, Denjiro pun memutuskan keluar rumah. Dan jujur saja ya, Mimin kaget melihat penampilan Denjiro telah berubah. Dia berubah total membuang nama Denjiro untuk sementara ini, menggantinya dengan nama Kyoshiro. Perlahan demi perlahan, debutnya untuk memulai rencananya sendiri dengan menjadi anjing Orochi agar tujuannya bisa berjalan mulus. Kyoshiro pun membuktikan pada Orochi kalau dia mampu menjadi bos Yakuza dan disegani semua orang di sekitarnya. Menariknya, Kyoshiro tak hanya menjadi bos Yakuza negeri Wano ya, dan mengatur ibu kota bunga, melainkan dia di malam hari menjadi The Witching Hour Boy. Well, dua identitas satu orang yang sama. Denjiro memang luar biasa. Dialah yang paling cerdik dan pintar di antara para Akazaya. Jadi nantinya ya, setelah di beberapa chapter lalu kita dibuat nyesek akan langkah Orochi yang membuat Kinemon dan kawan-kawan pedih tak ada satupun bala bantuan yang menolong. Kini, berkat Kyoshiro, gantian para fans lah yang akan tertawa karena kunci penting jatuhnya tirani sang naga ada di tangan Denjiro yang saat ini menjadi Kyoshiro. Ibu kota bunga ada dalam kekuasaan Kyoshiro. Udah terbayang bukan apa yang akan dilakukan Kyoshiro nanti dengan memanfaatkan statusnya dan akses jalan-jalan yang ada. Mencapai Onigashima adalah perkara yang sangat easy peasy pemirsa. Kita nantikan saja ketika waktunya tiba. Next, maju ke beberapa tahun ya, saat Kawamatsu kehilangan Hiyori. Dia mencari Hiyori kemana-mana tapi gak ketemu. Yang ternyata Hiyori berada di kota bertemu dengan beberapa geisha. Dan geisha tersebut melaporkan pada bos Yakuza Kyoshiro kalau mereka menemukan seorang anak kecil. Kyoshiro pun memandang wajah sang anak dan kagetlah dirinya bisa bertemu dengan Hiyori. Kyoshiro yang merupakan Denjiro pun menceritakan tentang kisahnya yang bisa berubah hingga seperti ini. Semua itu karena Denjiro telah diliputi amarah ingin membalas dendam pada Kaido dan Orochi. Makanya wujudnya bisa berubah dan Denjiro tak menyesalinya. Malahan dia berpikir ini merupakan hal yang cocok baginya agar rencananya berjalan mulus. Maka dari
dari itu, Denjiro di sini juga berucap pada Hiyori untuk jangan memberitahu siapapun tentang keberadaannya hingga hari di mana perang besar di Wano akan terjadi datang. Walau itu kepada aliansi ataupun teman-temannya, Hiyori tak boleh berkata apapun tentang Denjiro. Dan karena Denjiro tak mau Hiyori bingung sendirian di kota, dia memutuskan akan menjaga Hiyori menggantikan tugas Kawamatsu. Jadinya nama Hiyori untuk sementara akan menjadi Komurasaki. Well, dari sini Mimin paham betul kalau Hiyori masih segel. Petunjuk besarnya ada pada momen Denjiro yang memutuskan menjaga Hiyori, dan tentu saja ada pada saat Zoro yang tidur bersama Hiyori, tapi Zoro gak merasa senang tidur dengan wanita tercantik di Wano ini. Padahal menurut Hiyori ya, banyak sekali lelaki yang ingin tidur dengannya. Sekarang masih mau bilang Hiyori itu menjual dirinya? Kagak pemirsa. Semua ini demi untuk meruntuhkan kekuasaan Kurozumi Orochi dan Kaido secara total. Atau bisa dibilang meruntuhkan tirani Sang Naga Shenlong dan Yamata no Orochi. This is great drama for the falling dragon, right? So, see you again next time. Adios ya Caramelo. Salam Animania.